Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, salam sukses. Sesi kali ini yang penting dari ilmunya developer itu adalah dapurnya developer. Di ibarat kita bikin restoran itu, kuliner itu, ya dapurnya restoran itu kan kita bikin resep masakan yang enak. Tapi kalau di developer, dapurnya itu adalah kita menghitung apakah tanah tersebut untungnya berapa, layak dikerjakan atau tidak. Karena kalau dari salah perhitungan ini sudah salah, sudah bukan untung yang Anda dapat, tapi malah yang ada kerugian yang Anda dapatkan. Nah, bagaimana cara menghitung quick count-nya? Saya akan bahas sesinya kali ini. Sebelumnya contoh, kita ambil contoh dulu. Misalkan luas tanahnya 200 meter. 200 meter, lebar mukanya adalah 14. Berarti 14 dikali kurang lebih 14 meter lebih lah, 14,5 meter. Ini teman-teman dengan lebar muka 14 dibagi 2. Masing-masingnya luas tanahnya 100 meter, 100 meter. Oke? Nah, teman-teman bagaimana cara menghitungnya? Apakah tanah ini layak atau tidak? Ada beberapa komponen. Yang pertama adalah harga tanahnya berapa? Harga tanah. Lalu kompetitornya jualnya di berapa? Ini data yang teman-teman harus punya. Jadi teman-teman harus punya data harga tanahnya berapa, kompetitornya berapa. Ini dari data tersebut kita bisa menyimpulkan, kita bisa tahu proyeksi keuntungan kita itu di proyek luas tanah 200 jadi 2 unit untungnya berapa. Kita cek ngitungnya di quick count. Ini ada quick count-nya. Jadi di Excel, ini teman-teman tinggal merubah aja luas tanahnya berapa. Tadi luas tanahnya 200 meter, kita edit 200 meter. Lalu harga tanahnya berapa? Anggap contoh harga tanahnya di 1,5 juta. Oke. Fasum, apa ini fasum? Fasum 0. Kenapa fasum 0? Karena kita tidak ada fasum di sini teman-teman semua. Ini anggap ini jalan. Berarti artinya tanah ini adalah tanah yang benar-benar efektif. Tidak ada fasum keluar jalan. Tinggal dibagi 2. Potong kue istilahnya. Tinggal dipotong, dibelah jadi 2. Seperti ini. Jadi fasumnya adalah 0. Ini fasumnya 0. Lalu luas tanah netonya otomatis udah di Excel ini 200 meter. Ini harga tanah 1,5 juta. Luas tanah per kaflingnya adalah ini jadi 2 unit. Sebentar. Ini menjadi 2 unit. Luas tanahnya. Oke. Nah, jadi luas tanahnya menjadi masing-masing luas tanah 100 meter. Harga bangunan tipenya kita bisa bikin mungkin rata-rata tipenya 40. Kita tinggal edit aja ini tipenya 40. Taunya dari mana kita tipe 40? Kita cek tetap di kompetitor. Ketika kompetitor jual tipe 36, kita jual tipe di atasnya tipe 40. Kita harus lebih besar dari kompetitor. Lalu bangunan, ini harga bangunan, contoh anggap aja kita main di kota besar, harga bangunan di angka 3 juta per meter. Oke. Lalu harga pesaing kita adalah 450 juta. 450 juta. Dengan luas tanah yang sama, tipe yang sama, kompetitor kita jual 450 juta. Lalu kita jual 15% di bawahnya.
kita jual di angka 382.500.000, di mana kompetitor tersebut jual 4,5, kita jual 382. Kita tarik ke bawah, pencadangan lain-lain kita anggarkan 5 juta, biaya perizinan tadi saya bilang di bagian untuk perizinan pecah sertifikat dan IMB kita anggarkan masing-masing 10 juta. Lalu biaya fasum ini tidak ada, tapi saya bikin tidak ada. Sebentar, biaya fasum kita anggarkan saja 5 juta untuk biaya lain-lain ini. Oke, fee marketing. Ketika teman-teman belum punya karyawan atau belum punya marketing in-house, kita bisa anggarkan sekitar 5% atau 4% lah tengah-tengahnya, kita anggarkan 4%. Lalu pajak jual beli, tadi pajak jual beli kalau untuk penjual kita dikenakan pajak PPh sebesar 2,5%. Kita tarik ke bawah. Estimasi net profit kita adalah 135 juta. Jadi teman-teman mengerjakan proyek tersebut 2 unit rumah, teman-teman mendapatkan profit sekitar 135 juta. Ini menurut teman-teman bagus atau tidak? Tahu bagus atau tidaknya bagaimana teman-teman? Dilihat dari sini. ROI, Return of Investment yang dilihat. ROI-nya adalah sebesar 45%. Maksudnya bagaimana kok 45%? Artinya teman-teman mendapatkan profit 135 juta dibandingkan dengan harga tanahnya 300 juta. Artinya return of investment-nya hanya 45%. Teman-teman invest 300 juta beli tanah, mendapatkan profit 135, berarti senilai 45%-nya. Nah, menurut saya ini kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Karena untuk developer properti, untung itu minimal harus 100% dari tanahnya, Pak. Teman-teman beli 300 juta harus untung 300 juta. Teman-teman beli tanah 1 miliar harus untung 1 miliar lagi. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang harus dirubah supaya ROI-nya menjadi 100%? Yang dirubah adalah harga tanahnya ditawar, Pak. Tanahnya harga awalnya 1,5 juta, kita tawar contoh 1.200.000. Kita tarik ke bawah. Untungnya berapa nih? 195 juta. ROI-nya udah naik, Pak, 81%. Jadi teman-teman beli tanahnya 240 juta, teman-teman mendapatkan profit kurang lebih 195 juta. Senilai 81%. Yang bagus itu 100%. Artinya tanahnya harus dikurangi lagi. 1 juta contoh. Nah, atau paling enggak 1.100.000 lah. Dirubah 1.100.000. Oke. Jadi teman-teman ini anggapnya 98%, range mendekati 100%. Jadi teman-teman tanah tersebut kalau mau dieksekusi, nilai harga tanahnya paling tidak minimal 1,1 juta. Jadi maksimal teman-teman harus beli tanah tersebut di angka 1,1 juta kalau mau profitnya tebel, profitnya 100%. Jadi hitungan developer tuh profitnya rata-rata harus 100% dari harga tanah. Jadi harga tanah 220 juta, teman-teman mendapatkan profit 215 juta, hampir 100%. Ini bagus, jadi tanahnya maksimal di angka 1,1. Jadi fungsinya quick count ini adalah teman-teman bisa tahu kira-kira ada yang jual tanah 1,5 juta, kira-kira cocoknya itu harga tanah tersebut berapa ya? Oh, ternyata dihitung maksimal yang harus saya beli adalah 1,1 juta. Jadi di sini developer itu hitung-hitungan semua, Pak. Tidak menggunakan persepsi. Persepsi itu bagaimana maksudnya? Oh, murah kok 1,5 juta dibandingkan di sebelah-sebelahnya 2 juta. Itu bukan menjadi patokan, teman-teman. Jadi biasanya apalagi makelar, broker,
Udah murah Pak, di sebelah-sebelahnya 2 juta, ini kita jual 1,5 juta. Kata siapa dulu? Kalau kata pasar ataupun kita sebagai developer ya kita mengacunya kepada quick count developer Pak. Kita real dari data kompetitornya berapa, rencana jualnya berapa, pengeluarannya berapa, untungnya berapa. Itulah hasil akhirnya apakah tanah tersebut cocoknya di angka berapa pembeliannya. Jadi menurut saya quick count ini sangat penting sekali. Nanti juga akan saya kasih format Excel-nya, tinggal diulik-ulik atau dirubah-rubah yang warna hijau-hijaunya saja Pak, Bapak Ibu. Jadi warna hijau-hijaunya, harga pesaingnya di berapa, kita harus jual kurang lebih 10-15% di bawah kompetitor. Lalu ini pencadangan lain-lainnya, pajak jual belinya sudah, fee marketingnya sudah, ini profitnya di sini. Profitnya bagus itu patokannya harus kurang lebih 100% dari harga tanah. Teman-teman beli tanah 200 juta, ya harus untung juga 200 juta rupiah. Itu saja yang bisa saya sharingkan mengenai quick count. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.